Bagian utama sebuah sel terdiri atas inti sel atau nukleus dan sitoplasma. Di dalam inti sel terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Kromatin ini menebal membentuk kromosom. Kromosom ini tersusun atas protein dan DNA. Kromosom dapat terlihat jelas pada tahap metafase saat sel membelah. Struktur kromosom terdiri dari 1. Molekul DNA berikatan dengan histon membentuk nukleosom. 2. Nukleosom membentuk solenoid. 3. Solenoid membentuk benang kromatin. 4. Benang kromatin menebal menjadi kromosom. Kromosom terdiri dari beberapa bagian, yaitu kromatid, kromomer, sentromer, kinetokor, satelit, telomer. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kromonema adalah filamen tipis yang terlihat saat profase. Kromomer adalah struktur seperti manik-manik. Sentromer adalah daerah konstriksi atau lekukan di tengah kromosom. Kinetokor adalah bagian tempat melekat benang spindle saat pembelahan sel. Satelit adalah bulatan di ujung lengan kromosom. Telomer merupakan bagian ujung kromosom. Berdasarkan letak sentromer pada kromosom, maka kromosom dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu 1. Kromosom telosentrik, yaitu kromosom yang mempunyai sentromer di salah satu ujung lengan kromosom sehingga kromosom tampak hanya mempunyai satu lengan saja. 2. Kromosom akrosentrik, yaitu kromosom yang mempunyai sentromer di dekat ujung lengan kromosom. 3. Kromosom submetasentrik, yaitu kromosom yang mempunyai sentromer di dekat bagian tengah. 4. Kromosom metasentrik, yaitu kromosom yang memiliki sentromer di bagian tengah, sehingga kromosom terbagi atas dua lengan yang sama panjang. Jenis kromosom terdiri dari 1. Autosom, yaitu kromosom tubuh. 2. Gonosom, yaitu kromosom seks atau jenis kelamin. Jenis gonosom ini terdiri dari perempuan yaitu XX, laki-laki yaitu XY. Formulasi kromosom terdiri dari, misal, manusia memiliki sel somatik atau sel tubuh dengan kromosom berjumlah 46 buah. Formulanya yaitu 44A, autosom, plus 2 gonosom. Atau 44A plus XX atau XY. Atau 22A plus XX atau XY. Pada ovum yaitu 22A plus X. Pada sperma yaitu 22A plus X atau Y. W. Johansen pada tahun 1909, pertama kali mengemukakan istilah gen. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan hereditas atau sifat menurun. Letak gen dalam kromosom seperti manik-manik yang berjejer di benang. Struktur gen terdiri dari gen terletak pada lokus kromosom. Alel adalah pasangan gen pada kromosom homolog. Model DNA double helix ditemukan oleh Crick dan Watson. DNA terletak di dalam kromosom yang ada di dalam inti sel. Struktur DNA terdiri dari bagian sebagai berikut. 1. Fosfat. 2. Gula pentosa. 3. Basa nitrogen. Jenis basa nitrogen terdiri dari 1. Purin yaitu adenin dan guanin. 2. Pirimidin yaitu timin dan sitosin. Adenin berpasangan dengan timin dengan jumlah ikatan 2. Guanin berpasangan dengan sitosin dengan jumlah ikatan 3. DNA bisa melakukan replikasi yaitu proses penggandaan DNA. Para ahli mengemukakan 3 model mekanisme replikasi DNA, yaitu 1. Model konservatif. Model ini menjelaskan bahwa dua rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk dua rantai DNA baru. 2. Model semi-konservatif. Model ini menjelaskan bahwa dua rantai DNA lama terpisah dan rantai baru dibentuk dari masing-masing rantai DNA lama. 3. Model dispersif. Model ini menjelaskan bahwa beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama tersebar sebagai cetakan DNA baru. Struktur RNA terdiri dari bagian sebagai berikut. 1. Fosfat. 2. Gula pentosa. 3. Basa nitrogen. Jenis basa nitrogen RNA terdiri dari 1. Purin yaitu adenin dan guanin. 2. Pirimidin yaitu timin dan urasil. Perbedaan antara DNA dan RNA berupa 1. Rantai DNA yaitu panjang, ganda dan berpilin. Sedangkan rantai RNA lebih pendek, tunggal, dan tidak berpilin.
2. Letak DNA di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA terletak di inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. 3. Gula pentosa DNA berupa deoksiribosa. Sedangkan RNA berupa ribosa. 4. Basa nitogen DNA berupa guanin, adenin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA berupa guanin, adenin, sitosin, dan urasil. 5. Kadar DNA tetap sedangkan RNA tidak tetap. 6. Fungsi DNA sebagai pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Sedangkan RNA berperan dalam pelaksana sintesis protein. Sintesis protein adalah proses merangkai asam amino membentuk polipeptida atau protein. Tahap sintesis protein terdiri dari 1. Transkripsi berlangsung di nukleus atau inti sel. 2. Translasi berlangsung di ribosom. Proses pertama dalam sintesis protein yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA duta atau messenger RNA atau disebut juga rantai kodon, tempat transkripsi di nukleus atau inti sel. Proses transkripsi yaitu terdiri atas 1. Inisiasi. Proses ini terjadi ketika RNA polimerase melekat pada promoter dan mengawali transkripsi. 2. Elongasi. Proses ini berupa pemanjangan DNA menjadi RNA duta yang akan ditranskripsi. 3. Terminasi. Merupakan proses akhir dari tahap transkripsi. Proses kedua dalam sintesis protein yaitu translasi, yang merupakan proses pembentukan polipeptida atau protein. Tempat translasi di ribosom. Proses translasi yaitu terdiri atas 1. Inisiasi. Proses ini berupa RNA duta bertemu triplet AUG atau start codon untuk memulai translasi. 2. Elongasi. Merupakan proses merangkai asam amino atau peptida menjadi polipeptida atau protein. 3. Terminasi. Pada proses ini translasi berhenti dengan adanya UAG, UGA, UAA atau stop codon. Pada akhir proses terminasi terbentuk polipeptida atau protein.